Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asfa Fernanda dari kelas Fisika Matematika 3, kelas B2 dengan NIM 182221002. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi mengenai sebuah pembahasan dari salah satu materi yang ada di Fisika Matematika 3 dengan bantuan GPT. Nah, untuk di sini ada 7 materi. Untuk memilihnya, kami menggunakan codingan dari ChatGPT. Oke, kita share screen terlebih dahulu untuk membuka GPT. GPT. Oke, kita tunggu. Nah, yang pertama kita buat codingannya dulu. Kita perintah GPT untuk membuat codingan memilih angka random. Jadi, buat coding mengenai buat coding bilangan random dari angka 1 sampai 7 menggunakan benar. Mohon maaf, di sini adalah sampai angka 6 menggunakan bahasa Python. Oke. Kemudian kita salin kode berikut. Kemudian kita buka di VS Code. Buka. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian kita paste, kita run. Dan yang muncul adalah bilangan 2. 2 ada the Brachistochrone problems. Oke. Jadi di GPT kita akan berdiskusi mengenai materi the Brachistochrone problems. Kita balik lagi ke GPT. Oke. Jadi yang pertama kita harus ketahui itu adalah apa sih Brachistochrone itu sebenarnya. Jadi apa definisi Brachistochrone? Nah, agar lebih spesifik, kita spesifikkan lagi dalam konteks fisika matematika. Oke, enter. Oke, kita tunggu nanti kita baca hasil dari apa yang dikatakan GPT. Oke, kita lihat. Brachistochrone adalah istilah dalam fisika matematika yang mengacu pada lintasan yang ditempuh sebuah benda yang bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi dengan waktu tercepat. Istilah ini Brachistochrone itu terdiri dari dua bahasa, yaitu Brachistos yang artinya terpendek dan Chronos itu waktu. Oke, masalah Brachistochrone pertama kali dikenalkan oleh ahli matematika Bernoulli pada tahun 1696 ya. Secara teknis, masalah ini bertujuan untuk menentukan kurva atau dua titik dengan titik awal lebih tinggi daripada titik akhir, di mana benda yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi akan mencapai titik akhir dalam waktu minimum. Oke, berarti pakai lintasan terkecil dengan waktu yang paling singkat juga. Uh, Solusi dari masalah Brachistochrone adalah sebuah kurva yang dikenal sebagai Sigmoid yang merupakan lintasan yang dihasilkan oleh sebuah titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus kurva. Kurva sigmoid ini memastikan bahwa benda yang muncul di sepanjang lintasan tersebut akan mencapai titik akhir dalam waktu tercepat dibandingkan dengan lintasan lainnya.
Dalam konteks ini, perhitungan singlet melibatkan penggunaan kalkulus variasi cabang matematika yang mempelajari cara memberikan fungsi yang meminimalkan nilai tertentu. Oke. Di sini masih sangat ngambang ya. Flexistochrome itu modelnya kayak gimana. Jadi bisa kita minta tolong GPT untuk menggambarkan karena kalau dari kata-kata sini kan susah untuk mengimajinasikannya. Kita coba gambarkan proses dari Flexistochrome. Nah, saya bertanya di sini mengenai proses terbentuknya Flexistochrome karena ini di sini sebuah kurva yang dikenal sebagai sinkroid. Nah, ini terbentuknya kurva ini tuh bagaimana? Jadi, kayaknya kita perlu untuk oh, sebelum menggambarkan sini kita coba biar dijelaskan secara rinci saja sama GPT. Jadi, eh, cara terbentuknya bagaimana? Mana cara terbentuknya kurva bagi Stockholm? Kon, jelaskan secara rinci. Sen, paling dapat dijelaskan melalui penerapan kalkulus. Masalah bagi Stockholm adalah menentukan lintasan antara dua titik A dan B, di mana sebuah partikel bergerak dari titik A ke titik B minum misalnya. Oke, ini masuk penjelasan. Panjang busuk. Variasi pertama. Ya udah, kita baca dulu definisi sebab partikel di mana dua pengatur gravitasi akan bergerak dari titik A ke titik B dengan waktu minimum. Misalkan titik A berada di 0,0 dan titik B itu x1y1. Dibilang koordinat persamaannya. Ini untuk waktu tempuh persamaannya integral A B ds per V. Energi totalnya E sama dengan T plus P. Ini adalah energi kinetik, ini energi potensial E. Hmm, hmm, M massa G partikel. G di sepanjang lintasan. Y ya karena hanya tuh Y sama A di sepanjang. Waktu tempuhnya itu pakai ini. Soalnya ini dari DS ya. S diturunkan ke sini. Oke. Minimalkan nih integral ini bisa digunakan dengan memecahkan bersama. Ini masih terlalu jauh ya. Soalnya kita ambil dulu bentuknya itu bagaimana. Jadi kita minta GPT buat gambarkan proses terjadinya proses terbentuknya mungkin ya. Terbentuknya kurva kurva bagi Stockton. Oke, ini divisualisasikan. Hmm, hmm, kelihatannya GPT tidak bisa menampilkan gambar ya. Oh, oke.
Oke, berarti untuk menampilkan gambar, kita membuka VS Code terlebih dahulu. Bentar, kita tunggu codingannya sampai selesai. Berarti kita coba salin untuk melihat codingan berikut, melihat gambarnya. Kita kembali lagi ke VS Code. Share. Ini kita buat file baru, new file Python. Kita paste codingan, terus kita run. Kita buat gambar Pakistan. Kemudian kita save dan kita lihat. Hmm, apakah akan muncul gambarnya? Nah, begini apakah keluar ya di share screen saya? Di sini ada lingkaran, nggak lingkaran sih, ini setengah lingkaran. Sebentar, saya cek dulu. Ternyata tidak muncul. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Nah, berikut adalah kurva yang terbentuk dari codingan tadi. Ini adalah kurva bagi Stockton. Oke, berarti ini hmm, kalau kita lihat kan ini kurvanya setengah lingkaran. Oke, kalau kita lihat di GPT dari penjelasannya, kita kembali lagi ke GPT. Oke, oke. Sini ada penjelasannya, kurva sinkroid dalam bentuk parametrik adalah X theta sama dengan R theta min sin theta, Y theta sama dengan R1 min cos theta. Oke, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah parameter sudutnya. Hmm, oke, oke, oke. Berbagai vakum terbentuk sebuah hasil dari meminimalisasi waktu tempuh partikel di bawah pengaruh gravitasi dan solusi untuk masalah sinkroid. Oke. Jadi, mungkin kita tanya aja ya ke GPT. Sebenarnya teori apa sih yang mendasari dari bagi Stockton ini? Jadi kita tanya lebih ke sejarahnya ya. Oke. Di atas jelaskan penemu penemu lagi Stockton adalah Pauli. Pauli. Nah, Bernoulli lalu eh, eksperimen apa yang men tadi lagi Stockton. Oke,
latar belakang, sejarah. Oke, termasuk. Kita tunggu dulu. Jadi di sini ada 17 di abad 17 para ilmuwan matematika mengeksplor sebuah permasalahan mekanika klasik khususnya melibatkan gerak di bawah pengaruh gravitasi. Salah satunya adalah ini bagaimana menentukan lintasan tercepat antara dua titik di bawah pengaruh gravitasi ini. John Pauli menantang komunitas ilmiah dengan masalah bagi Stockholm. Dia mempublish masalah ini dalam jurnal ilmiah dan akhirnya direspon oleh beberapa matematikawan terkenal termasuk saudara Jacob Bernoulli, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm, dan analisis prinsip kalkulus mekanika menggunakan lintasan terdapat tetapi kurva siloid memanfaatkan percepatan gravitasi optimal. Di sini dari tadi membahas mengenai jarak terpendek untuk menempuh dari titik A ke titik B gitu kan. Bukan jarak terpendek tapi waktu terpendek. Nah, sebenarnya apa sih aplikasinya dalam kehidupan ini? Kita coba apa kasih penerapan dari gratis toko. Gini ya, oke. Oke, kita lihat jalur transportasi ini yang agak menarik sedikit. Dapat diterapkan dalam desain jalur transportasi membutuhkan efisien waktu maksimum. Misalnya, pencerahan sistem kereta cepat, baja dan pipa gravitasi di sini. Oke, jadi ini benar-benar emang manfaat ya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, berarti sebenarnya ada satu yang ingin saya tanyakan lagi ke GPT mengenai ini. Kenapa ada ini? Kenapa energi total partikel itu harus konstan? Kenapa? Konstan. Konstan karena pembekalan energi yang merupakan salah satu misalnya fisika. Hmm, benar-benar seperti Stockholm ini. Oh, ini kita fokus ke sini. Dalam pembahasan kita memanfaatkan konsep konversasi energi untuk menentukan kecepatan partikel di berbagai titik sepanjang lintasan. Di mana titik A, energi total adalah murni energi potensial. Eh, Dimulai dari keadaan diam, E total, AU, UA, MGH, ini, oke. Hmm.
Oke, oh berarti ini untuk mencari kecepatan partikel di Brachistocton diperoleh ini berarti ya? Oke, oh, oke, ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan mengenai ini. Nih, ini kan kalau kita lihat itu hampir sama kayak rumus pembiasan ya. Jadi apa hubungannya ini sama rumus pembiasan? Apa hubungan dari pembiasan, pembelokan sih sebenarnya, pembelokan cahaya dari medium-medium yang berbeda beda dengan Brachistochrone. Oke, kita send hubungannya hubungan antara pembelokan cahaya saat melewati medium berbeda dengan konsep Brachistochrone. Oke, dapat dilihat dalam konsep yang mengatakan cahaya dan tumbuh dan mencapai tujuan tertentu mirip dengan penggunaan tujuan dan waktu minimum hubungan antara pembelok cahaya melewati berbeda. Oke, berbeda. Tapi apakah ada kaitannya? Apakah ada kaitannya? Beda, oke. Tapi saya pernah membaca bahwa pembentukan konsep Brachistochrone ini ada hubungannya dengan pembiasan atau pembelokan cahaya gitu. Tapi apakah saya yang salah bertanya ya? Indeks biasa benar ini. Seperti itu kalau optimasi terkait dengan waktu tempuh tercepat di bawah pengaruh, sedangkan dalam optimasi geometri, optimasi terkait dengan waktu tempuh minimal cahaya melalui medium dengan indeks bias yang berbeda. Ini intinya nih berbeda ya, beda kaitannya. Eh, hmm, sebentar. Apakah bukannya saya bukankah salah satu dari persamaan itu merupakan persamaan pembias indeks bias. Kita kopas persamaannya. Nah, kita coba cari apakah benar-benar tidak ada kaitannya. Nah, ini adalah parameter horizontal, kan tidak ada hubungannya dengan indeks bias. Oke, yang ini parameter vertikal tidak ada hubungannya dengan indeks bias secara langsung. Ini menggambarkan ketinggian, jadi persamaan relevan untuk ya, kami mengobrol antara sudut pembiasan dengan parameter geometri dari cahaya melewati medium yang berbeda. Hmm, baik. Oke, berarti memang benar-benar tidak ada hubungannya ya. Hmm, jadi coba kita cari lagi sebenarnya konsep. Coba jelaskan.
Coba jelaskan. Lukis token. Baik, coba kita lukis token secara sederhana dan mudah dipahami. Dipahami. Oke. Hmm, oke, berarti ini adalah ini dah sangat mudah untuk dipahami ya, betul adalah konsep fisika matematisnya mencari lintasan tercepat di bawah pengaruh gravitasi dari satu titik ke titik lain. Secara khusus bagi hukum mencari lintasan yang memungkinkan untuk cepat untuk mencapai tujuan dalam waktu minimum. Tujuan utama, tujuan berikut adalah menentukan lintasan dulu. Oke, jadi buat 5 soal mengenai 5 soal paling sulit. Oke, ini ada beberapa soal pada mengenai kalkulus variasi, efek perubahan gravitasi, kurva siluet, aplikasi Blackiston sama komplektasi lintasan non gravitasi. Ini mungkin yang paling sulit yang bakal kita bahas ini adalah soal yang nomor 2. Jika percepatan gravitasi berlipat ganda, bagaimana lintasan bagi Stockholm yang optimal antara dua titik yang akan berubah dan berikan alasan matematisnya. Oke. Jadi, beri kita pilih soal nomor 2 dan kita minta GPT untuk menyelesaikannya. Coba selesaikan soal nomor. Oke, jadi jawaban untuk nomor 2 adalah perubahan percepatan gravitasi bumi mempengaruhi panjang waktu tempuh minimal dalam lintasan bagi Stockholm. Jika percepatan gravitasi berlipat ganda menjadi 2G, oke, kalau lintasan bagi Stockholm yang optimal akan memungkinkan benda mencapai tujuan dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Kira-kira akar 2 lebih cepat dari sebelumnya. Oke, baik, mungkin jadi kita cukupkan untuk video ini. Untuk kesimpulan dari video ini adalah mengenai materi basis Stockholm. Jadi basis Stockholm ini merupakan eh, suatu cara untuk menemukan lintasan atau jalur yang memungkinkan benda untuk bergerak dari titik awal yaitu titik A ke titik akhir B dengan waktu yang paling singkat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.